Ketua DPRD Kota Singkawang, yang kami hormati Kepala Dinas Instansi terkait, yang kami hormati hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya Tuhan, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kerjasama lintas sektoral kegiatan pemilihan Singkawang. Acara yang kedua, paparan kabar oleh Polres Singkawang tentang rencana pengamanan Pilkada tahun 2007. Yang terhormat Bapak Wali Kota yang mewakili Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD Kota Singkawang, seluruh pimpinan daerah, menetapkan suatu komitmen kita dalam rangka menjelang pilkada, baik pilkada gubernur maupun pilkada wali kota Singkawang. Hadirin sekalian, atas kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami. Dengan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya yakin bahwa kita hadir di sini dengan niat kita yang satu untuk kita menciptakan situasi kondisi pilkada ini agar berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan damai sesuai dengan judul yang ada di depan sana, Pak. Rakor lintas sektoral penangkapan pilkada Kota Singkawang tahun 2007. Ini kalau saya dengar dari pembawa acara tadi, hari ini kita mendengarkan lomba pidato. Judulnya bapak-bapak sekalian di depan ini. Saya tadi dengar urutan acara itu pidato semua isinya, ya, lomba pidato ini. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, adapun tujuan kita menyelenggarakan acara ini adalah kita ingin membulatkan komitmen kita semua tentang pilkada Kota Singkawang maupun pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Barat, khusus di wilayah Kota Singkawang ini agar berjalan aman, tertib, lancar, damai. Ya, gitu. Ya. Nah, itu kita niatkan dalam hati kita dengan komitmen kita untuk tetap melaksanakan pilkada ini dengan aman, tertib, lancar, damai. Sehingga tujuan pembangunan kita betul-betul dapat berjalan dengan lancar. Siapapun nanti yang akan menjadi yang memimpin baik di provinsi maupun di Kota Singkawang ini, kita harus semua sama-sama mendukung, karena ini merupakan proses demokrasi yang memang harus kita lewati, harus kita laksanakan. Dan sudah ada koridor-koridornya, secara konstitusional sudah ada aturan-aturan mainnya yang harus kita ikuti, harus kita patuhi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk menjelang gelar sekarang ini adalah suatu operasi kepolisian yang disebut atau sandinya adalah operasi kepolisian Mitra 1 Kapolres 7. Mitra 1 Kapolres 7 hanya untuk wilayah Singkawang, wilayah hukum Polres Singkawang. Sementara kabupaten atau kota yang lain di Kalbar ini tidak melaksanakan. Setelah ini mungkin bulan Agustus nanti akan digelar lagi operasi Mitra 2. Nah, Mitra 2 inilah menyeluruh karena dalam rangka pilkada gubernur. Jadi semua kabupaten kota, semua polres dilibatkan dalam operasi Mitra 2. Sementara Mitra 1 hanya dilaksanakan oleh Polres Singkawang. Makanya dalam 3 minggu terakhir memang kita gencar melaksanakan bimbingan, penyuluhan, rahasia-rahasia, operasi-operasi. Jadi Bapak Ibu sekalian ikut merasakan dampak, dan mudah-mudahan ini hasil juga lebih baik. Sebagai contoh, minggu kemarin Pak Ketua Pengadilan harus bekerja ekstra karena dalam satu malam kita mengirimkan 38 orang, ya, baik pelanggaran minuman keras, pelanggaran yang tanpa KTP, pelanggaran yang pelanggaran ringan lah, yang langsung kita kirim ke Pak Ketua Pengadilan untuk disidangkan. Alhamdulillah diputus semua 38 orang. Walaupun hanya denda ada yang berapa, 15.000, 25.000 paling tidak. Dengan demikian membuat efek jerah kita untuk bisa menciptakan
yang suka mabuk segala macam ini ya dikurangi lah yang gitu. Dalam panggilan pilkada ini supaya kita tidak mudah terhasut, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang mungkin yang sifatnya provokasi, ya, membuat opini yang kurang baik. Karena kalau tidak begitu nanti ya kita semua yang rugi, ya, kita semua akan menanggung resikonya. Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk pelaksanaan pilkada kami sangat berharap dukungan dari semua komponen masyarakat, dari unsur TNI. Alhamdulillah kami dari Pak Dasim, dari Pak Medan Bidip, dan John, dan TNI yang lain sepenuhnya akan mendukung pelaksanaan pengawalan pilkada ini. Dari penjajah dari luar ya boleh saja, tapi kalau untuk dalam urusan masalah sosial, masalah politik ya saya kira nggak tepat kalau digunakan seperti itu. Ya, doktrinnya harus berjuang sampai dengan titik darah penghabisan. Ya. Soal tidak mikir kalau menang kalah, menang dan kalah, dipikir pokoknya berjuang terus. Kalau kalah gimana caranya harus tetap sampai titik darah penghabisan tadi. Nah ini yang kurang pas kalau kita terapkan dalam hal kaitannya dengan masalah urusan-urusan sosial, urusan kemasyarakatan, urusan politik dan sebagainya. Kalau masalah urusan untuk membela negara Republik kita ini dari penjajahan di luar, boleh-boleh saja, harus sifatnya itu wajib ya, hukumnya. Ya. Nah ini yang harus kita sadari bersama. Kita harus siap menang dan harus siap kalah. Ya. Karena banyak yang kita ini siap menang, tidak siap kalah. Gitu. Nah, ini harus kita buang jauh-jauh. Kita harus siap menang dan siap kalah. Gentleman harus ikhlas. Ya. Karena apa? Segala sesuatu kalau kita lihat lagi, segala sesuatu adalah kita karena dalam rangka ibadah kan gitu. Kalau dalam rangka ibadah kita harus yang baik-baiklah kita ikuti dan kita laksanakan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita dijadikan barometer dari kemarin kunjungan dari Sespati Polri, kemudian dari Lemhanas yang kami ikuti di Polda Kalbar, ya, itu salah satu penilaian kenapa Kalbar selalu dijadikan objek ya, untuk mengadakan ada job training atau penelitian. Ya, sehingga saya dari Sespati saja dalam satu tahun bisa 2 kali, dari Sespimpol juga arahnya ke sini, dari Sespogap kalau nggak salah sebentar lagi juga ada. Ke TNI akan Agustus Pak ya kalau nggak salah, tanggal 8. Nah, dan sering karena itu tadi ternyata wilayah Kalimantan Barat dianggap wilayah yang paling kondusif, khususnya dalam penyelenggaraan pilkada. Semua berjalan dengan aman, tertib, lancar, damai. Itu yang menjadi acuan. Ya, kita lihat saja di media massa beberapa pilkada di luar sana, di negeri Allah berantas sana. Ya, yang penuh dengan gejolak, ya. Yang menderita siapa, yang rugi siapa, ya kita bisa lihat bersama. Saya kira kita tidak ingin pembangunan yang sudah kita laksanakan sekarang ini mundur. Kita belum, masih ada bekas-bekas sisa-sisa traumatik daripada kerusuhan 98. Saya kira kita tidak ingin seperti itu. Itu mundurnya kan jauh sekali. Nah, marilah kita bicara. Hari ini ke depan kita harus lebih baik dan lebih maju. Untuk masalah perbedaannya boleh-boleh saja dan sah-sah saja perbedaan. Ini bukan perbedaan terus akhirnya timbul perpecahan, timbul fitnah, timbul yang lain-lain yang sifatnya negatif. Ya, perbedaan harus kita jadikan tolak ukur bahwa kita semakin pandai, kita semakin bijak, kita semakin baik dalam menentukan sikap, dalam menentukan mensejahterakan masyarakat, memajukan pembangunan. Menelpon mengaku ketua KPK, ya mohon jangan ditanggapi, ya jelas tidak benar. Selain itu juga termasuklah ini kita menciptakan kondisi agar aman, tertib, lancar, damai dengan adanya modus-modus penipuan yang ada di wilayah kita. Warga kita yang alhamdulillah kebanyakan langsung menelpon saya, nanya Pak betul nggak ini? Kalau sendiri kan nomor HP saya mesti saya angkat kan gitu. Ya ini saya. Nah, suaranya lain Pak dengan yang tadi telepon saya gitu.
Jangan ditanggapi, jangan ditanggapi lah, ya. Ya, termasuk mungkin modus-modus penipuan yang lain sudah cukup marak, cukup banyak. Walaupun saya sendiri sudah memberikan himbauan lewat radio, lewat media, kemudian ada selebaran yang sudah kita edarkan. Namun ternyata juga masih ada warga kita yang mau menanggapi. Ya. Nah, ini sekali lagi jangan sampai kita menjadi korban penipuan dengan modus-modus seperti itu. Dan kepada senior-senior kami yang ada di sini juga saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang tertentu dan terima kasih serta penghargaan yang tingginya atas segala kerjasama yang selama ini dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik dan lebih sejahtera lagi, lebih damai, sehingga kita kegiatan apapun yang kita laksanakan apabila situasi kondisinya tenang, aman, ya, kita pun tidak menjadi was-was, ya, kita pun bisa tidur nyenyak, ya. Walaupun bapak-bapak kemarin tidur nyenyak, saya 2 malam tidak tidur nyenyak. Karena kemarin malam dengan Pak Wakil Wali Kota harus ikut mengevakuasi penduduk kita yang sudah mulai tenggelam rumahnya di wilayah Sedau. Alhamdulillah kemarin siang sudah turun kira-kira 20 cm air. Hari ini sudah turun lagi, mudah-mudahan seterusnya semakin kering karena semakin ke belakang saya kemarin lihat semakin dalam ya, sampai segini airnya di rumah itu. Ya, yang bagian luar pinggir jalan memang kan sampai sebatas lutut. Semakin ke bawah ya semakin tinggi. Nah, ini keprihatinan kita semua juga merupakan perlu kita antisipasi, perlu kita waspadai wilayah-wilayah kita yang terutama yang menjadi langganan banjir. Untuk kita saling mengingatkan, selalu waspada. Jangan sampai kita menjadi korban. Kita tetap pantau terus wilayah hulu-hulu sana, karena beberapa sungai yang ada di Singkawang ini hulunya bukan di Singkawang gitu, di wilayah Bengkayang, ya. Nah, ini yang kita antisipasi. Makanya kita tidak urusan soal hujan di sini, ya kita alhamdulillah dapat hujan. Yang kita khawatirkan kalau hulu yang hujan, nah itu kita perlu khawatir lagi. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, dan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamanan Pilkada Kota Singkawang Utara dengan Kabupaten Sambas di sebelah selatan dengan Kabupaten Bengkayang November mendatang di dalam rangka pertambahan umur dan adanya yang kawin, sehingga di dalam penduduk nantinya untuk hak melakukan hak pilihnya tentunya akan ada kenaikan penduduk pada hari H Pilkada Singkawang. Jumlah penduduk saat ini adalah 191.589 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 94.027 jiwa, perempuan 97.562 jiwa. Rasio Polri dengan penduduk Kalimantan kami ulangi dengan Kota Singkawang saat ini adalah 1/431 jiwa, 1 polisi. Pilkada Singkawang tahap awal 519 personil, tahap pelaksanaan 519 personil, tahap pemungutan suara dan 519 personil, penetapan pemungutan suara 519 personil, pelantikan 519 personil, lanjut 249 personil, Polsek jajaran 270 personil, BKO di Samapta Polda Kalbar 30 personil, Brimob Lohabang Singkawang 120 personil, TNI 66 personil. Kebutuhan Limas di dalam rangka pelaksanaan pilkada, di dalam rangka pengamanan TPS dan cadangan di kelurahan, camat maupun di Pemkab, jumlah seluruhnya 1.355 dengan rincian untuk TPS 844 orang, cadangan di kelurahan 260 orang, cadangan
Di kecamatan tambah 1 kurir 151 orang, cadangan di Pemkot 100 orang. Lanjut. Pada tahap pelaksanaan PAM kampanye 560 orang, unit reskrim dan intel 15 orang, unit on-call 60 orang, tugas rutin 15 orang. Yang dibutuhkan Polres Brimob Lohamang 120 orang dan Mahpolda 30 orang, tugas rutin 33 orang. Kalau merah ya, saya kan melihat nih merah itu, merah itu semakin keras jangan dekat Pak. Ini yang kita dapatkan. Ini yang Selamat siang dan salam sejahtera kita sekalian. Bersama-sama marilah kita menyampaikan ucapan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa undangan yang disampaikan kepada kita pada hari ini adalah dalam rangka kita persiapan melaksanakan Pilkada Kota Singkawang tahun 2007 yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November tahun 2007. Sesuai dengan kondisi yang ada, bahwa terhitung pada tanggal 17 Juli 2007, di mana di dalam persiapan pelaksanaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang telah menyampaikan pemberitahuan berakhirnya jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Singkawang untuk memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang
yang berlaku. Panwas ini adalah dalam jangka waktu 20 hari, yaitu terhitung dari tanggal 17 Juli 2007 sampai dengan 7 Agustus 2007. Dan Kepala Dinas, Kepala Badan, instansi di lingkungan pemerintah Kota Singkawang yang kami hormati, Saudara Pracamat, Lurah, yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan organisasi politik, partai politik, yang saya hormati bapak-bapak para kandidat beserta timnya, serta yang saya cintai dan saya banggakan, ibu bapak dan adik sekalian yang berbahagia. Sesuai dengan permintaan dari Bapak Kapolres kepada kami beberapa hari yang lalu. Baiklah, kami akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menghembuskan angin segar bagi daerah. Karena dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diharapkan sungguh-sungguh mampu menjamin terselenggaranya demokrasi di daerah. Hal tersebut merupakan inti pokok yang sangat strategis bagi suatu daerah. Pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dilaksanakan secara langsung merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu. Karena dengan pemilihan langsung diharapkan dapat lebih memberdayakan sumber daya yang ada di daerah, serta membuka peluang yang pada dasarnya pelaksanaan pilkada adalah merupakan kewenangan KPUD Kota Singkawang. Proses pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan sampai kepada tahap pelaksanaan yang meliputi persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan. Kesemuanya itu menjadi tugas dan tanggung jawab KPUD. Akan sekitar bulan November tahun 2007. Jadi kemarin sudah dibicarakan mengenai tanggal ini masih dalam tahap perundingan. Kemungkinan besar akan dilaksanakan pada tanggal 15 November tahun 2007. Des pilkada sebesar 114.841.600 rupiah. 4. Peningkatan kualitas pelayanan pilkada KPUD sebesar 3.045.166.750 rupiah. Khusus anggaran pengamanan pilkada akan dianggarkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2007. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama anggaran untuk pengamanan ini sudah dapat dibahas antara panitia anggaran eksekutif bersama legislatif. Kaitan dengan pengamanan ini tentunya pemerintah daerah tidak dapat memenuhi semua usulan secara penuh dari masing-masing unit kerja seperti Polri, Kodim, Jodik, Anam 1 Brang Hitam, Brimob, Polisi Militer, dan lain-lain. Usulan tersebut tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diplot secara global
dan melekat pada Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Singkawang. Adapun rincian anggaran pengamanan pilkada yang akan ditampung dalam perubahan APBD tahun anggaran 2007 diperkirakan sebesar 720.114.000 rupiah. Demikianlah Ibu Bapak dan hadirin sekalian yang saya hormati, beberapa hal yang berkenaan dengan persiapan anggaran serta pelaksanaan pilkada yang akan kita gelar pada bulan November tahun 2007 ini. Sehubungan dengan apa yang telah kami sampaikan tadi, di sini juga kami ingin menghimbau kepada kita semua, sesuai dengan tugas pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana tugas pokok kami adalah membina ketentraman dan ketertiban di satu daerah. Dari sehubungan dengan pelaksanaan pilkada ini, mulai dari tahap persiapan sampai kepada tahap pelaksanaan dan pada tahap pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih, mari kita tetap bersama-sama menjaga situasi yang sudah kondusif sampai saat ini di Kota Singkawang. Mari kita tetap meningkatkan rasa kebersamaan kita, rasa persaudaraan kita, dan juga kita mari sama-sama meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama kita yang berada di Kota Singkawang ini. Mudah-mudahan pelaksanaan pilkada yang akan kita gelar dalam waktu yang tidak terlalu lama ini nantinya dapat berjalan dengan sukses, aman, tertib, dan lancar. Siapapun yang terpilih bukan menjadi penghalang bagi kita semua. Jadi kita harus menghargai demokratisasi yang kita laksanakan dalam pelaksanaan pilkada di Kota Singkawang ini. Yang dapat kami sampaikan, mohon maaf dalam penyampaian ini ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak dan hadirin sekalian. Kami sudahi dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Kota Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum daerah untuk daerah. Nah, kita sekarang mencoba menerapkan pengertian atau penjelasan tentang pilkada yang telah diganti sebutan dengan pemilihan umum, dan dari pusat sampai daerah sebutkan mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan umum legislatif, pemilihan pilpres, sampai daerah semua sudah ganti. Dalam rangka membackup pengamanan pilkada wali kota Singkawang, dengan dihadapkan dengan rencana pilkada Singkawang yang direncanakan bulan November tahun 2007, bahwa Kota Singkawang pada pasca kerusuhan Sambas untuk wilayah Singkawang masih menunjukkan situasi yang kondusif. Maksud untuk memastikan bahwa pilkada Kota Singkawang dalam situasi aman dan kondusif, dengan harapan mulai dari saat kampanye hingga terpilihnya karena tidak menggunakan fokus, tetapi saya telah membagikan selebaran kepada panitia untuk pemaparan kami. Mudah-mudahan sudah sampai di tangan Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Tugas, kewenangan, dan kewajiban Panwaslu khususnya Kabupaten, dasar pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Di sana sudah dijelaskan
apa yang menjadi kewenangan, apa yang menjadi tugas, dan apa yang menjadi kewajiban Panwaslu. Dewan dan persetujuan Dewan tidak seperti yang kita alami pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, di mana kami sendiri selaku Ketua Panwaslu. Tetapi karena di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ini melihat tugas, kewenangan, dan kewajiban yang ada sama dan tidak jauh beda dengan apa yang tercantum dengan undang-undang sebelumnya, sehingga kami mengharapkan Bapak Ketua Dewan untuk sesegera mungkin menentukan pembentukan Panwaslu ini, seperti yang telah tadi dilaporkan bahwa telah membentuk tim untuk melakukan pembentukan kesiapan daripada anggota Hamsiplimas yang berada di wilayah Kota Singkawang, yang dimana terbagi dari dua, yaitu Pamsung dan Pamtaksum. Pamsung itu langsung di lokasi TPS, yang masing-masing TPS adalah 2 personal anggota Hamsiplimas. Kota adalah jumlah 100 orang. Jadi jumlah personel Hamsiplimas di rangka pengamanan pilkada, Pamsung berjumlah 844 sesuai dengan jumlah TPS yang ada di wilayah kita, yaitu 422 dengan masing-masing TPS 2 personal. Jadi jumlahnya 844 anggota Hansip Satuan Limas. Jumlahnya jadi 10 kali 26 kelurahan berjumlah 260 personal anggota Satuan Hansip. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pengamanan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Singkawang tahun 2007 secara terpadu dan terkoordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dengan Kepala Kepolisian. Kan kalau akhir Agustus ya. Agustus. Nah, nanti baru kita kan belum tahu yang mendukung siapa, yang didukung siapa. Kemarin konsepnya demikian. Namun ini maksud kami ini bukan penandatanganan. Namun konsep ini kita lemparkan, nanti akan kita serahkan seperti yang KPU. Ini jauh hari sudah kita kerjasamakan, sudah kita serahkan, KPU mengoreksi, kami mengoreksi, jadikan satu. Nah, yang ini juga demikian. Jadi akan kita bacakan dulu rancangan ini. Nanti silakan Bapak koreksi. Nanti ada masukan-masukan, kita input, kita perbaiki. Pada saatnya nanti tiba, kita tinggal membacakan kembali, setujui, dan tanda tangan. Kopinya dari kan. Termasuk dengan tokoh-tokoh yang lain, termasuk nanti dengan Panwaslu, karena Panwaslu belum terbentuk, kita belum bisa mengajukan. Namun konsep sudah kita buat, nanti akan kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk diadakan koreksi, diperbaiki, baru kemudian setelah kita adakan rapat kembali, kita sepakati yang terakhir itulah yang kita jadikan kesepakatan dan kami. Saya kira itu penjelasan dari kami. Kepada Bapak Ibu sekalian atas dukungan pelaksanaan pengamanan pilkada tahun 2007 ini, dan kami tidak ada bermaksud untuk mengambil alih kewenangan siapapun di sini, namun kita melaksanakan rapat koordinasi. Nah, kita adakan koordinasi di sini karena memang tujuannya adalah untuk kepentingan kita semua dalam rangka pelaksanaan pilkada ini. Begitu saja Atau pimpinan tokoh agama dan tokoh masyarakat sekota Singkawang tentang seruan moral dalam penyuksesan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Singkawang tahun 2007. Taat terhadap peraturan perundang-undangan dan normatif. D. Mengimbau kepada partai politik atau calon kepala daerah
atau wakil kepala daerah untuk siap menang dan siap kalah. Sungai. Tokoh masyarakat kita yang saya kira yang ada di dalam sini adalah tokoh masyarakat semua. Namun yang barangkali adalah mewakili dari kita semua dari berbagai golongan. Maksud dari tujuan ini kita melaksanakan penandatangan kesepakatan ini adalah semata-mata untuk kita semua demi terciptanya pilkada kita yang aman, tertib, lancar, damai. Setuju? Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengakhiri acara kita ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rakor pada siang hari ini mendapat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Terima kasih dan izinkanlah kami untuk memimpin doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti naqatin mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil karim azimi sultan. Allahumma ya Allah, rakor lintas sektoral dalam rangka pengamanan pilkada Kota Singkawang tahun 2007. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dengan aman, lancar, dan sukses yang telah Engkau harapkan dan ridho-Mu ya Rabbi. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan yang Maha Pengampun, yang tidak pernah memiliki kasih dan tidak memiliki sayang. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara